Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang analisis mekanisme tabungan mahasiswa dengan penggunaan sistem online pada Bank Syariah Indonesia BSI Lubuk Begalung. Sebelum pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sumiarti dengan BP 211115531038. Selanjutnya, Fajar Aulia dengan BP 21111553100652. Dan yang terakhir, Sandia Pramunitia dengan BP 21111553100385. Perumusan masalah 1. Apakah produk yang ditawarkan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat? Yang kedua, bagaimana cara perusahaan menawarkan produk kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dengan produk yang telah ditawarkan? Yang ketiga, dalam produk BSI tabungan mahasiswa itu sendiri apakah ada suatu khas atau keunggulan yang dimiliki oleh produk lain? Yang keempat, maksud mendapatkan bonus bagi hasil dalam produk BSI tabungan mahasiswa seperti apa? Yang kelima, bagaimana penyelesaian atau cara bank jika ada buku yang rusak atau yang hilang? Yang pertama, tentang sejarah Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia atau BSI adalah lembaga perbankan syariah yang terdiri pada 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan, diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Keberadaan Bank Syariah Indonesia yang menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi alam atau rahmatan lil alamin. 2. Produk Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, tabungan. Contoh darinya adalah BSI Tabungan, BSI Tabungan Klasik, BSI Tabungan IC Mudaharabah, BSI Tabungan IC Wadiyah, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, dan lain-lainnya. Yang kedua, transaksi produk Bank Syariah Indonesia dalam bentuk transaksi, yaitu contohnya BSI Giro Rupiah, BSI Giro Fales. 3. Bisnis produk Bank Syariah Indonesia ada 3, yaitu Bank Guarantee Under Counter Guarantee, dan kedua Bank BSI Garansi, dan ketiga Bank Cash. Keempat, emas. Ada 2 juga, yaitu pertama BSI Cicil Emas dan kedua BSI Gadai Emas. Kelima, haji dan umroh BSI terdiri dari 2 pula. Pertama BSI Tabungan Haji Indonesia dan kedua BSI Tabungan Haji Muda Indonesia. Keenam, investasi produk Bank Syariah Indonesia. Ada 4, Banska Asuransi Investasi, kedua BSI Deposito Falas, ketiga BSI Reksadana, keempat Cash Wakaf Ringkit Suku Retail yang disebut dengan suku wakaf retail, dan yang ketujuh prioritas. Ada 3 pula, BSI prioritas, BSI privat, dan Safe Deposit Box atau SDB. Produk tabungan mahasiswa. Contoh dari produk tabungan BSI sendiri ada BSI Tabungan Mahasiswa yang menyediakan produk tabungan untuk mahasiswa. Jenis tabungan ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, seperti tabungan pada umumnya. Mahasiswa juga akan mendapatkan kartu debit yang sudah terintegrasi secara digital. Bagi nasabah, tabungan ini akan mendapatkan fasilitas kartu ATM dan layanan mobile banking. Adapun biaya admin kartu ATM BSI untuk transaksi di mesin ATM selain BSI adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif tunai di jaringan ATM Prima dan ATM Bersama sebesar 7.500. Yang kedua, transfer di jaringan ATM Prima dan ATM Bersama sebesar 6.500. Yang ketiga, cek saldo di jaringan ATM Prima dan ATM Bersama sebesar Rp4.000. Cara transaksi Bank Syariah Indonesia melalui ATM adalah sebagai berikut. Masukkan kartu debit, pilih bahasa, masukkan 6 digit PIN ATM, pilih menu transaksi, pilih menu transfer atau menu yang ingin digunakan. Jika memilih menu transfer, pilih menu transfer antar bank atau transfer ke bank lain. Masukkan kode bank BSI, kemudian masukkan nominal transfer, tekan benar atau selanjutnya.
Layar ATM akan menampilkan informasi data penerima uang jika data sesuai, tekan ya. Tunggu beberapa saat, mesin ATM akan mengeluarkan bukti transfer. Cara transaksi melalui teller ATM adalah sebagai berikut. Yang pertama, serahkan buku tabungan pada teller. Yang kedua, pilih jenis transaksi yang ingin dilakukan. Yang ketiga, jika ingin menabung, serahkan uang yang ingin ditabung pada teller. Yang keempat, teller akan memasukkan uang pada rekening. Yang kelima, tanda tangan bukti transaksi. Yang keenam, ambil kembali buku tabungan yang telah diserahkan oleh teller. Promosi yang dilakukan BSI pada produk BSI tabungan mahasiswa yaitu menggunakan periklanan atau advertising, penjualan pribadi atau personal selling, dan publisitas atau publicity. Strategi periklanan atau advertising produk BSI tabungan mahasiswa yang dilakukan oleh BSI menggunakan media cetak yaitu banner dan brosur. Strategi penjualan pribadi atau personal selling produk BSI tabungan mahasiswa yang dilakukan oleh BSI sudah menerapkan strategi penjualan pribadi menggunakan strategi umum melalui CS atau Customer Satu Service. Strategi publisitas atau publicity dilakukan dengan mengikuti event yang diadakan oleh pemerintah dan menjadi sponsorship berbagai acara. Kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia. 1. Keluhan fasilitas. Tipe keluhan yang diakibatkan oleh kesalahan yang terjadi pada fasilitas yang diberikan oleh bank. Yang kedua, keluhan sikap. Tipe keluhan yang diakibatkan karena staf ataupun karyawan mempunyai perilaku yang kurang baik dalam melayani nasabah. Yang ketiga, keluhan terkait layanan. Tipe keluhan yang diakibatkan oleh buruknya pelayanan yang diberikan pada bank. Yang keempat, keluhan khusus. Pada tipe ini, nasabah pula dapat melakukan komplain apabila tidak terdapatnya pelayanan khusus terhadap pemberian tanggapan atas keluhan nasabah. Yang kelima, pertumbuhan aset yang masih kurang. Yang keenam, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Perkembangan perbankan syariah tidak diikuti oleh pemahaman masyarakat. Banyak yang belum mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang ketujuh, bank syariah tidak terjun langsung ke sektor real. Perbankan syariah tidak atau belum melakukan usaha di real dengan kepesertaan secara nyata, hanya berperan sebagai mediasi yang menyalurkan dana. 8. Produk yang kurang bervariasi. Produk-produk perbankan syariah yang ada sekarang masih kurang bervariasi. Hal itu menjadi susah untuk membedakan bagi kalangan awam dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan lainnya, terutama yang konvensional. Tindakan yang dilakukan BSI terhadap kendala yang dihadapi. Tindakan yang dilakukan ada beberapa prosedur dalam menangani kendala nasabah yang dihadapi. Yang pertama, bersikap tenang dalam menangani komplain nasabah pada saat nasabah sedang menceritakan keluhannya. Yang kedua, memberikan atensi atau perhatian penuh kepada nasabah pada saat nasabah sedang menyampaikan keluhannya. Yang ketiga, memberikan solusi yang efektif secara cepat dan tepat setelah mendengarkan keluhan dari nasabah. Hendaknya customer service dapat mencermati keluhan tersebut. Yang keempat, memperbaiki kualitas pelayanan. Setiap keluhan pastinya tidak terlepas dari kualitas pelayanan. Yang kelima, memberikan ucapan maaf atas keluhan yang diberikan oleh nasabah. Meminta maaf merupakan salah satu sifat rendah hati yang harus dimiliki oleh setiap karyawan bank. Yang keenam, mengucapkan terima kasih kepada nasabah atas kritikan-kritikan membangun yang sudah diberikan nasabah. Umumnya merupakan makhluk yang bersifat sosial. Adapun saran dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi baik secara online maupun secara langsung. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya mahasiswa tentang tabungan mahasiswa beserta keunggulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Sumiarti mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.